Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan eh, tugas besar kami rekayasa fisika material dengan judul pengaruh variasi H2O pada karakterisasi UV vis terhadap karakterisasi grafen oxide. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Saya Johan Trilaksana, lalu ada Rizkyani Satul Hasanah, lalu ada Della Simbolon, lalu ada Andreas, dan yang terakhir ada Elizabeth Manalu. Dan selanjutnya untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Della Simbolon. Dipersilahkan. Grafen oxide memiliki lapisan atom karbon tunggal yang sangat tipis dan memiliki struktur dua dimensi yang terdiri dari karbon yang tersusun dalam susunan heksagonal. Salah satu metode yang digunakan untuk karakterisasi grafen oxide adalah spektroskopi UV-Vis atau ultraviolet visible. Teknik ini memanfaatkan interaksi antara cahaya elektromagnetik dalam rentang UV-Vis dengan sampel yang diamati untuk mengungkap informasi tentang struktur dan sifat optiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana variasi konsentrasi H2O dalam proses pembuatan atau pemrosesan grafen oxide dalam mempengaruhi karakterisasi optiknya yang terukur melalui spektroskopi UV-Vis. Lanjut. Tujuan penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman sintesis grafen oxide untuk aplikasi seperti sensor dan katalis. Landasan teori, grafin adalah susunan atom karbon dalam struktur kristal heksagonal yang sangat tipis, merupakan alotropi karbon dasar dari berbagai material seperti grafit dan karbon nanotube. Lalu ada grafen oxide, yaitu GO, merupakan turunan grafen yang menunjukkan sifat mirip dengan grafen, tetapi dengan struktur yang sedikit berbeda. Di GO, terdapat lengkungan karena keberadaan gugus oksigen seperti karboksil dan karbonil. Selanjutnya ada spektrofotometer UV-Vis adalah alat mendeteksi absorbansi maksimum pada panjang gelombang tertentu, memberikan karakteristik senyawa atau partikel, dan digunakan untuk karakterisasi kuantitatif sampel. Selanjutnya metode yang pertama yaitu persiapan bahan. Bahan baku utama yang digunakan adalah grafit. Grafit diekstraksi dari grafit bubuk atau grafit sintesis. Metode yang selanjutnya pengoksidasian. Grafit direaksikan dengan larutan peroksida menggunakan asam nitrat dan asam perklorat. Tahap selanjutnya pemberian H2O2. Memberikan oksigenasi pada grafit menghasilkan grafit oksida. Selanjutnya pemisahan dan pembersihan. Memisahkan GO dari larutan kemudian dicuci. Dan yang terakhir yaitu karakterisasi, di mana produk yang disintesis kemudian dikarakterisasi menggunakan teknik analisis UV-Vis spektroskopi. Baik, untuk desain. Dalam metode ini, oksidasi serpihan grafit dilakukan dalam campuran bebas air H2SO4 pekat dan H3PO4 menggunakan KMnO4. Pertama-tama bubuk serpihan grafit 3 gram ditambahkan ke dalam campuran H2SO4 atau H3PO4 pekat, perbandingannya 360 banding 40 ml. Dan kemudian KMnO4 18 gram ditambahkan perlahan ke dalam campuran sambil diaduk kuat dengan menjaga suhu di bawah 30 derajat dengan bantuan pemanas air. Selanjutnya suhu reaksi ditetapkan hingga 60 derajat dan diaduk selama 12 jam. Campuran warna coklat yang diperoleh setelah reaksi berhasil didinginkan sampai suhu kamar dan dituangkan ke dalam es dengan 400 ml air. Kemudian selanjutnya tertentu 50, 70, dan 100 ml larutan H2O2 30% ditambahkan ke dalam larutan yang telah disiapkan untuk membuat GO
atau grafen oxide dengan konsentrasi H2O2 yang berbeda. Campuran reaksi sentrifugasi pada 4000 rpm selama 30 menit dan supernatan dituang bahan padat yang tersisa dicuci 3 kali dengan air, etanol absolut, dan larutan HCl sebesar 5% secara berurutan untuk menghilangkan bahan yang tidak bereaksi. Bahan sisa dicuci berulang kali dengan air DL untuk menghilangkan sisa garam dan asam. Selanjutnya, sluri GO yang diperoleh dikeringkan semalam pada suhu kamar hingga diperoleh serbuk GO. Serbuk GO yang disiapkan menggunakan 50, 70, dan 100 ml larutan H2O2 30% masing-masing ditandai sebagai GO 50, GO 70, dan GO 100. Lalu untuk penelitian ada 4 bagian. Yang pertama, variasi konsentrasi H2O2 mempengaruhi sifat struktural, optik, dan superkapasitif bubuk grafen oxide. Yang kedua, konsentrasi H2O 10% optimal untuk sintesis GO dengan metode Hammers. Yang ketiga, rasio H2O atau grafit yang lebih tinggi menghasilkan GO dengan puncak absorbansi yang lebih panjang. Yang keempat, variasi H2O mempengaruhi karakterisasi GO bergantung pada metode sintesis dan sifat yang diinginkan. Baik, selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang kami buat yaitu pengaruh variasi konsentrasi H2O pada karakterisasi UV vis terhadap karakterisasi graphene oxide atau GO adalah bahwa penambahan H2O akan mempengaruhi sifat optik GO, terutama dalam hal absorbansi dan struktur elektroniknya. Penambahan H2O akan menyebabkan perubahan yang signifikan dalam spektrum UV vis yang dihasilkan oleh GO. Secara khusus, penambahan H2O yang lebih tinggi dapat menghasilkan peningkatan absorbansi pada panjang gelombang tertentu, menunjukkan perubahan dalam struktur atau komposisi GO. Selanjutnya, terdapat daftar pustaka yang kami ambil dapat dilihat sebagai berikut. Baik, sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kelompok kami dalam menyampaikan presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.